bukan hanya rumput di lapangan sepak bola Vietnam mengalahkan tim nasional Indonesia. Hal itu terlihat sejak timnas Indonesia U23 Sintayong tiba di Hanoi pada Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022. Mulai dari penggunaan Departemen Keamanan Vietnam yang diminta pelatih sepak bola Vietnam Park Hang-seo untuk menutup sesi latihan taktis timnas Vietnam agar tidak bocor ke publik, hingga minimnya fasilitas yang diterima oleh timnas Indonesia. Masalah kebocoran taktis sebenarnya hanyalah cara Park Hang-seo memperhatikan kebocoran taktis kepada masyarakat umum. Selain itu, lapangan sepak bola terbuka di Hanoi membuat tim asing, khususnya timnas Indonesia untuk berhati-hati. Terkait masalah ini, timnas Indonesia Sintayong seolah enggan berlatih taktik apapun sejak tiba di Hanoi. Meski berlatih untuk timnas Indonesia di fasilitas yang buruk, Sin kebanyakan hanya memimpin timnya untuk berlatih pemulihan fisik saja. Tak heran jika timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong tampil mengecewakan dengan hasil buruk pada laga perlawanan menghadapi Vietnam. Kekecewaan publik sepak bola Indonesia terhadap timnas bukan lantaran kalah 0-3 dari Vietnam. Tetapi kekecewaan itu lantaran melihat penampilan timnas Indonesia yang buruk, seolah tidak mempunyai taktikal menggunakan karakteristik filosofi sepak bola. Dihadapkan pada performa yang kurang memuaskan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta agar performa timnas Indonesia segera diperbaiki. Dan mengingat tujuan medali yang diumumkan adalah harga mati, itu wajar. Setelah Indonesia kalah dari Vietnam 0-3, pelatih timnas Indonesia kembali diserang oleh pelatih Vietnam Park Hang-seo karena ketidakmampuan fisik pemain Indonesia yang rata-rata hanya bisa bermain selama 60 menit. Itu jelas tidak masuk akal. Pemain lawan mengalami penurunan fisik setelah pertandingan berjalan 60 menit. Di babak pertama, mereka mampu mempertahankan konsentrasi. Saya lalu meminta pemain untuk tetap fokus menjelang babak pertama berakhir. Beber Hang-seo dilansir laman Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Park Hang-seo juru taktik Vietnam tidak menyebut taktik timnas Indonesia karena itu adalah hak istimewa pelatih timnas Indonesia Sintayong. Soal taktik timnas Vietnam, Park Hang-seo membeberkan taktik yang ia gunakan dalam pertarungan melawan timnas Indonesia. Perubahan taktis pertama adalah posisi Nguyen Van Tang. Dia adalah striker yang bagus, tetapi tidak berpengalaman, jadi dia menggantikan Enham Mandung. Yang kedua adalah reposisi Levan Xuan dan Levando, urai Park Hang-seo. Di sisi lain, di kubu Indonesia, tidak diketahui secara luas mengapa timnas Indonesia tidak tampil bagus dan timnas Indonesia hampir selalu kalah dalam segala aspek. Terutama di bek kanan yang dilindungi Rio Fahmi dan di tengah diisi oleh Mark Klok. Sejak debut timnas Indonesia di SEA Games cabang sepak bola, komposisi permainan menyerang, posisi bola, dan komposisi lini pertahanan sangat susah diketahui secara taktikal. Ini yang membuat publik sepak bola Indonesia kecewa. Berbeda dengan masa Coach Indra Safri, dengan PPK atau pendek-pendek panjang dalam alur bola, standar timnas masih bisa dinikmati oleh fans timnas. Demi meningkatkan performa timnas Indonesia pada SEA Games tahun ini, pihak Indonesia tidak boleh terpengaruh dengan perang psikologis tim lawan. Akhir kata, kita berharap timnas Indonesia cepat pulih dari kekalahan melawan Vietnam dan peluang meraih medali emas masih sangat terbuka. Salam dan terima kasih.